Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bertemu kembali dengan saya Winardi Tarigan dalam mata kuliah Hermeneutika. Adapun materi kita pada kesempatan hari ini adalah prinsip penafsiran literal. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah di akhir perkuliahan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan menerapkan prinsip penafsiran literal dalam menafsirkan teks Alkitab. Materi-materi yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini adalah yang pertama, definisi dari penafsiran literal. Yang kedua, alasan pentingnya penafsiran literal. Yang ketiga, masalah-masalah dalam penafsiran literal. Yang keempat, alat bantu penafsiran literal. Yang kelima, langkah-langkah menafsir secara literal. Yang keenam, contoh penggunaan kamus dalam penafsiran literal. Yang ketujuh, contoh penggunaan terjemahan dalam penafsiran literal. Yang kedelapan, latihan penafsiran literal. Dan yang terakhir adalah kesimpulan perkuliahan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi penafsiran literal. Apa itu penafsiran literal? Penafsiran literal itu adalah memahami kata atau frase atau kalimat yang terdapat di dalam teks Alkitab menurut arti normal, arti yang umum, atau arti yang wajar, sebagaimana yang digunakan oleh penulis Alkitab dan yang ditangkap atau dipahami oleh pembaca pertamanya. Sebagai contoh, apabila di dalam teks tertulis matahari terbit, ini dipahami sebagai matahari tampak muncul di ufuk timur, sesuai penggunaan bahasa sehari-hari dalam kehidupan kita. Walaupun secara ilmiah matahari itu berhenti dan yang berputar adalah bumi. Oleh sebab itu, penafsiran literal bertolak dari arti normal berdasarkan konteksnya. Bagian berikutnya adalah pentingnya penafsiran literal. Ada beberapa fungsi dari penafsiran literal itu sendiri. Yang pertama, menjadi titik awal penafsiran Alkitab. Yang kedua, menjaga kesetiaan kepada teks. Yang ketiga, membantu kita menemukan maksud pengarangnya. Yang keempat, menghindari penafsiran alegoris yang berlebihan. Ini berarti bahwa penafsiran literal menjaga penafsir agar tidak segera melompat dari teks kepada makna tanpa dasar tekstual yang memadai. Prinsip utama di sini adalah arti normal bahasa adalah dasar utama dari penafsiran. Bagian berikutnya adalah masalah-masalah yang sering kita temukan di dalam penafsiran literal. Yang pertama adalah satu kata biasanya memiliki banyak arti. Contohnya kata bisa. Kata bisa diartikan dengan mampu atau racun. Lalu yang kedua seperti kata mati. Kata mati memiliki beberapa arti seperti tidak hidup, tidak bergerak, dan tidak menyala. Oleh sebab itu, ketika menentukan makna sebuah kata, maka penafsir harus menyesuaikan dengan konteks dari teks yang sedang diselidiki. Yang kedua adalah bahasa asli memiliki nuansa berbeda. Sering sekali bahasa-bahasa asli Alkitab, baik Ibrani dan Yunani, memiliki nuansa yang berbeda dengan bahasa yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kata kasih itu dalam teks Yunani digunakan dengan dua kata, yaitu agape dan phileo. Lalu yang kedua, kata baru itu digunakan kata kainos dan neos, dan kata hidup itu menggunakan kata bios dan zoe. Nah, masing-masing kata ini memiliki nuansa berbeda-beda. Oleh sebab itu, penafsir harus menentukan makna mana yang ditemukan di dalam teks yang dia selidiki. Yang ketiga, adanya ungkapan-ungkapan khusus. Apabila dua kata bertemu menjadi satu, seperti kata menjaring dan angin, bukan berarti menangkap angin, melainkan berarti usaha yang sia-sia. Oleh sebab itu, kita harus memahami perpaduan dua kata di dalam satu buah teks. Bagian berikutnya adalah alat bantu penafsiran literal. Ada dua alat bantu yang biasanya digunakan dalam penafsiran ini. Yang pertama itu adalah kamus. Kita bisa menggunakan berbagai-bagai jenis kamus yang mendukung mencari makna teks tersebut. Yang kedua adalah terjemahan-terjemahan Alkitab. Kita harus mengumpulkan terjemahan Alkitab sebanyak mungkin. Tujuannya adalah untuk menemukan makna yang paling tepat sesuai konteksnya. Berikutnya langkah-langkah penafsiran secara literal. Yang pertama, identifikasi kata atau frase penting. Yang kedua, cari kemungkinan arti dalam kamus. Yang ketiga, bandingkan dengan terjemahan-terjemahan lain. Yang keempat, perhatikan konteks kalimat dan sejarahnya. Yang kelima, tentukan arti yang paling sesuai dengan maksud penulisnya. Contoh penggunaan kamus dalam penafsiran literal kita terapkan pada Mazmur pasal 1 ayat 1 tentang kata berbahagia. Kata berbahagia menurut kamus bahasa Ibrani menggunakan kata asrei. Kata asrei itu bermakna berbahagia, diberkati,
beruntung, atau hidup yang berada dalam perkenanan Allah. Makna awal berdasarkan kamus kata asre itu adalah bukan sekedar perasaan senang, tetapi keadaan hidup yang diberkati Allah. Berikutnya adalah contoh penggunaan terjemahan dalam penafsiran literal terhadap kata berbahagia di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1. Di dalam beberapa terjemahan kita menemukan beberapa penggunaan kata seperti berbahagialah, blessed is the one, blessed is the man, all the joys of those. Semua terjemahan-terjemahan ini mengarah pada ide yang sama, yaitu kehidupan yang diberkati dan penuh dengan sukacita karena hubungan yang benar dengan Allah. Berdasarkan terjemahan ini, berbahagia dalam Mazmur 1 ayat 1 berarti keadaan hidup yang diberkati dan berkenan di hadapan Allah, bukan sekedar perasaan senang sesaat. Sesudah kita mempelajari teori-teori dan langkah-langkah di atas serta contoh-contoh yang ada, berikutnya kita akan mengerjakan beberapa latihan dari soal-soal berikut ini. Sekarang kelas dibagi ke dalam 5 kelompok dan setiap kelompok akan mengerjakan 5 soal sebagaimana yang disebutkan di dalam panduan perkuliahan ini. Mari sama-sama mengerjakan soal tersebut. Bagaimana saudara-saudara pengalamannya menafsirkan teks firman Tuhan berdasarkan prinsip penafsiran literal? Mengasihkan bukan? Nah, sekarang kita akan merangkum seluruh pembelajaran kita hari ini. Prinsip penafsiran literal yaitu memahami teks menurut arti normal bahasa, memperhatikan konteks dan maksud penulisnya, menggunakan kamus dan membandingkan beberapa terjemahan, serta menjadi dasar penting dalam hermeneutika Alkitab. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Allah memberkati kita. Sampai jumpa.